satuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sekarang ini kelompok kami akan mempresentasikan PPT yang kami buat dengan judul tekanan kapiler. Di kelompok kami beranggotakan Ame Syakbar dengan NIM 021006, Arini Syafira Ridwan dengan NIM 021007, saya sendiri Fiorella Tonga dengan NIM 021017, Raden Fadli dengan NIM 020053, Muhammad Naufal dengan NIM 020071. Next. Tekanan kapiler didefinisikan sebagai perbedaan tekanan yang ada antara permukaan dan fluida yang tidak bercampur atau cairan dengan cairan atau gas dengan cairan. Sebagai akibat dari terjadinya pertemuan permukaan yang memisahkan mereka. Perbedaan tekanan dua fluida ini adalah perbedaan tekanan antara fluida non-wetting fasa atau PNW dengan fluida wetting fasa dengan atau PW. Dengan rumus PC sama dengan PNWT min PWT, di mana PC sama dengan tekanan kapiler, PNW sama dengan tekanan dalam fasa non-wetting, dan PWT tekanan fasa dalam wetting. Next. Tekanan kapiler mempunyai dua pengaruh yang penting dalam reservoir minyak atau gas, yaitu mengontrol distribusi fluida di dalam reservoir, merupakan mekanisme pendorong minyak dan gas untuk bergerak atau mengalir melalui pori-pori reservoir sampai mencapai batuan. Tekanan kapiler di dalam batuan berpori tergantung pada ukuran pori-pori dan macam fluidanya. Secara kuantitatif dapat dinyatakan dalam hubungan sebagai berikut. Dengan rumus PC sama dengan 2 kali tau kali cos theta per R sama dengan delta rho kali G kali H, di mana PC sama dengan tekanan kapiler, tau sama dengan tekanan permukaan antara dua fluida, delta P sama dengan perbedaan densitas dua fluida, G sama dengan percepatan gravitasi, theta sama dengan sudut kota permukaan antara dua fluida, R sama dengan jari-jari lengkung pori-pori, dan H sama dengan selisih ketinggian permukaan kedua fluida. Next. Oke, selanjutnya drainage and immobility capillary pressure. Nah, lalu drainage itu proses aliran fluida di mana saturasi pada fase no wetting meningkat. Lalu mobilitas pada fase fluida no wetting itu meningkat seiring dengan peningkatan saturasi pada fase no wetting juga. Lalu immobility adalah proses aliran fluida di mana saturasi pada fase wetting meningkat juga. Lalu mobilitas pada fase fluida no wetting meningkat seiring dengan peningkatan saturasi pada fase wetting. Nah, lalu drainage proses itu proses aliran fluida di mana saturasi pada fase no wetting meningkat itu. Yang pertama itu hidrokarbon, misalnya minyak atau gas itu mengisi ruang pori dan menggantikan original water of deposition di batuan water wet. Lalu di water flooding reservoir, minyak di mana reservoir berjenis oil wet. Lalu di injeksi gas dalam reservoir, minyak berjenis oil atau water wet. Lalu juga ada pressure maintenance atau gas sealing dengan injeksi dan gas dalam reservoir kondensat retrograde. Nah, lalu kalau misalnya immobility proses aliran fluida di mana saturasi pada fase wetting meningkat. Lalu itu tuh akumulasi minyak dalam reservoir oil wet. Lalu juga water flooding reservoir minyak di mana reservoir berjenis water wet. J, rumus-rumusnya adalah J, SW, PC lab, tau, kali cos theta,
lab akar K per theta. PCR sama dengan JSW kali tau kali cos theta res per akar K per theta. H sama dengan PC res kali 144 per delta rho. PC sama dengan delta rho kali G kali H per 144 kali GC. Next. Kemudian ada contoh soal diketahui data tekanan kapiler core X di lab ABR. SW atau fraksi 1, 0,995, 0,983, 0,744, 0,715, 0,655, 0,534, 0,454, 0,277, dan 0,183. PC lab atau PSTA 0, 1,983, 3,744, 3,995, 5,277, 7,534, 10,454, 11,715, 13,655, dan yang terakhir 20,083. Jadi yang ditanya itu A. JSW dan grafik antara JSW dan SW. B. PCRS dan grafik antara PCRS dan SW. Yang terakhir C. H dan grafik antara H dan SW. Jadi di sini A, JSW sama dengan menggunakan rumus PC lab per tau kali cos theta lab dalam kurung K per theta. Jadi kan PC lab-nya 155. Akar 155 per 420 dikali cos 150 hasilnya 0,034. Terus 1,983 itu didapat dari hasil dari data PC lab atau PSTA. Jadi 1,983 dikali 0,034 sama dengan 0,07. Yang kedua 3,744 dikali 0,034 sama dengan 0,12. Yang keempat 3,995 dikali 0,034 sama dengan 0,13 dan seterusnya. Kemudian untuk yang B yaitu ada PC res sama dengan JSW dikali tau dikali cos theta res per akar K per theta, yaitu tau kali cos theta res per akar K per tau sama dengan 25 dikali cos 28 per akar 155 sama dengan 1,77. Nomor 1 kemudian diketahui hasilnya 0. Yang kedua 0,7 dikali 1,77 sama dengan 0,12. Nomor 3 0,12 dikali 1,77 sama dengan 0,21. Nomor 4 0,13 dikali 1,77 sama dengan 0,23. Yang kelima 0,18 dikali 1,77 sama dengan 0,32. Yang keenam 0,26 dikali 1,77 sama dengan 0,46. Yang nomor 7 0,35 dikali 1,77 sama dengan 0,46. Yang ke-8 0,39 dikali 1,77 sama dengan 0,69.
nomor 9 0,46 dikali 1,77 sama dengan 0,81, dan yang terakhir nomor 10 0,66 dikali 1,77 sama dengan 1,20. Kemudian untuk yang C, A sama dengan PCRS dikali 144 per delta P, yaitu 144 per delta P sama dengan 144 per 1,03 dikurang 0,85 sama dengan 800. Jadinya untuk nomor 1 yaitu hasilnya 0. Dan nomor 2 0,12 dikali 800 sama dengan 96. Nomor 3 0,21 dikali 800 sama dengan 168. Yang nomor 4 0,23 dikali 800 sama dengan 184. Yang kelima 0,32 dikali 800 sama dengan 256. Nomor 6 0,46 dikali 800 sama dengan 368. Nomor 7 0,62 dikali 800 sama dengan 496. Nomor 8 0,69 dikali 800 sama dengan 552. Nomor 9 0,81 dikali 800 sama dengan 48, dan yang terakhir nomor 10 1,20 dikali 800 sama dengan 960. Sekian presentasi dari kelompok kita, biar ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.